Mereka berdarah Tionghoa tapi jiwanya merah putih menyala. Ketika bangsa ini berdarah demi kemerdekaan, satu kelompok nyaris tak pernah disebut dalam buku sejarah. Padahal, mereka berdiri di garis depan logistik, menyuplai senjata secara diam-diam, bahkan menjalin diplomasi rahasia ke luar negeri demi pengakuan republik yang masih bayi. Nama seperti Lim Kuan Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia, bersuara lantang di sidang BPUPKI. Sementara pemuda-pemuda Tionghoa di Semarang dan Surabaya rela menggadaikan harta keluarga demi membeli amunisi. Namun ketika bendera sudah berkibar, suara mereka dibungkam, nama mereka dihapus, bahkan dicap bukan bagian dari sejarah kita. Ironisnya, beberapa jasad mereka dimakamkan tanpa nisan, tanpa catatan, dan kini hanya sunyi yang mengingat. Mereka berjuang, lalu dilupakan. Kehebatan perjuangan orang-orang Tionghoa memang sengaja dihapuskan dari sejarah bangsa Indonesia. Ini buktinya. Dua buku sejarah tahun 1950-1960-an ini menjadi bahan ajar bagi sekolah dasar. Anak-anak sekolah pada saat itu tahu ada perang Jawa, ada perang Aceh, dan lain-lain, ada juga perang Tionghoa. Bagaimana orang-orang Tionghoa juga ikut terlibat aktif secara fisik melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Inilah yang kemudian dihilangkan, dihapuskan dalam buku ajar sejarah selama masa pemerintahan Orde Baru. Kita sebetulnya kehilangan sebagian dari identitas jati diri kita sebagai bangsa. Tidak utuh lagi. Ada kisah perjuangan Tionghoa yang hilang. Inilah yang harus segera dikembalikan. Semoga bahan ajar bagi sekolah dasar dan lanjutan saat ini bisa memuat kembali perjuangan orang-orang Tionghoa secara fisik melawan penjajah Belanda dan Jepang. Bagaimana menurut kawan-kawan? Tahu nggak kamu, ada peran Tiongkok dalam perjalanan kemerdekaan kita. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda masih ngotot ingin kembali menjajah. Dukungan dunia internasional jadi sangat penting. Nah, Tiongkok atau tepatnya Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu negara besar Asia pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1950. Dukungan itu penting banget karena bikin Belanda makin terdesak di panggung internasional. Bahkan tahun 1955 di Konferensi Asia Afrika di Bandung, Perdana Menteri Zhou Enlai dari Tiongkok hadir langsung dan menegaskan solidaritas antar bangsa Asia yang baru merdeka. Artinya, kemerdekaan Indonesia bukan hanya perjuangan kita sendiri, tapi juga bagian dari semangat kebangkitan bangsa-bangsa Asia melawan kolonialisme. Di peringatan kemerdekaan ke-80 ini, mari kita ingat. "我爱我的祖国，我爱 Indonesia."